Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan supaya kita bisa datang untuk menyembah dan menguji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mulai ibadah kita Tuhan hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Allah yang tiada duanya Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai hidup kami Tuhan selama satu minggu ini. Pada hari minggu ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa kerinduan, dengan rasa haus akan firman-Mu, dan rindu lebih lagi Tuhan untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa kami Tuhan banyak kekurangan, tetapi kasih-Mu Tuhan yang memperlengkapi kami, melengkapi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi lengkap dan sempurna Tuhan di dalam Engkau. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun berhalangan tidak bisa hadir ke tempat ini dan mengikuti secara online. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami rindu bahwa di hari minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini pujian kami yang kami angkat ke hadirat. Mulia, kau
Sang Pencipta, layani aku mulia, kau mulia, kau Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh nikmat yang sama-sama. Mulia, mulia, kau Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh nikmat yang mari sama-sama angkat kedua tangan. Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di takhta, yang duduk di takhta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selama
menaikkan pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan menguji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami akan bersorak-sorai dan memuliakan nama. Mari bagi setiap kita siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus ada kuasa yang sudah berikan pada kita, amin. Mari kita ujikan ada kuasa. Mari kita sambut Raja kita dengan sorak-sorai yang lebih lagi. Kita goyangkan badan kita olahraga pagi hari ini. Amin. Ayo
Mari kita sama-sama aja. Mari kita sambut saja. Mari kita puji dan bangga. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut saja. Mari kita puji dan bangga. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, punya namanya. Mari kita sambut. Sambut saja. Mari kita puji namanya. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Saudara, kalau kita bayangkan kita ketika ya ini kali ini kali mari kita puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, lagi mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Silakan dulu, saudara. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan kami akan menyiapkan hati kami untuk memasuki firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak yang akan membagikan firman-Mu pada hari ini, sehingga hati kami Tuhan boleh Engkau taburkan pada firman-Mu, sehingga hati kami boleh bertumbuh Tuhan, iman kami boleh bertumbuh semakin hari semakin dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa selama ini Engkau selalu menunggu kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan Yesus adalah Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buat hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku.
lepas kehadapmu, dan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus, Engkau Rajaku. Sama-sama sejak dulu Kau menghidupku, tiada ku sadari sama Kau mengerti. Saya berusaha ku lepas kehendakku, dan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Dan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Dan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Beri sorak-sorai yang berkata di hatinya. Haleluya, gloria bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh bersuka cita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan biar firman-Mu Kau sampaikan pada hari ini. Kami sadar di luar Engkau kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Kami butuh pribadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kekalah nama-Mu selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita sama-sama belajar, saya mau sampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau awali dengan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang ada di tempat ini yang yakin bahwa kita adalah umat pilihan Allah? Yang yakin, coba lambaikan tangan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Tadi pujian sudah dinyanyikan bersama. Tuhan membentuk kita dengan jadinya. Sebelum dunia ini dibentuk, sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Wow, hebat dahsyat Tuhan. Puji Tuhan. Dan memang itulah Allah kita. Jelas sekali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Minta tolong coba sebentar, kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua kita yakin bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Semua di sini 90% semua melayani, dan ada beberapa juga yang dipersiapkan. Jadi semua di sini hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk siap mendemonstrasikan kuasa Allah melalui kehidupan kita. Ya, baik itu WL, baik itu singer yang tadi sudah di depan, sama-sama memimpin pujian, pemusik,
pemegang LCD, juga soundman, juga yang ngatur video, atau juga yang usher, atau yang membawa kantong persembahan, hambanya juga yang menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial di mata Tuhan, Allah rindu kehidupan kita semua yang ada di tempat ini sungguh-sungguh meyakini hal ini, karena ini sudah terbukti firman-Nya ya dan amin. Tapi pagi hari ini, selain saya mau menyampaikan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, perhatikan, walaupun kita ini pilihan Allah, kita semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Allah, pelayan Tuhan. Ingat, ketika ada rasa takut di dalam diri kita, segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki hilang. Kalau sudah muncul rasa takut, takut gagal, ya, takut untuk masa depan kita, takut untuk apa yang kita lakukan, kita takut. Semua yang kita miliki, mungkin kita bisa dengar suara Tuhan, kita bisa memimpin pujian seperti tadi Kak Mika memimpin pujian, menyembah Tuhan luar biasa, atau memainkan musik, atau mungkin bernubuat. Tapi ketika ada rasa takut itu muncul, semua akan hilang. Saya pernah punya satu pengalaman awal-awal setelah wisuda beberapa tahun yang lalu. Saya ditugaskan melayani di daerah Blitar. Awal-awal saya dipilih untuk memimpin pujian, senang saudara. Saya sudah persiapan sepanjang minggu itu pujian yang saya mau naikkan, saya sudah berdoa, saya yakin, dan saya sudah punya gambaran nanti ketika saya memuji Tuhan seperti apa gaya saya akan sampaikan apa. Awal-awal melayani. Tapi saudara tahu, ketika saya sudah mulai masuk, saya mulai naik dan siap untuk memuji Tuhan, memimpin semua jemaat, tiba-tiba muncul di dalam hati saya, nanti pas aku salah, nanti pas tak omong ini kok, apa kata mereka iso aku. Ketika rasa takut itu muncul, apa yang sudah saya persiapkan selama 1 minggu hilang. Saya di mimbar waktu itu memimpin pujian itu benar-benar rasanya tulis, ketakutan minta ampun, dan semua yang saya persiapkan kacau, fatal saudara. Dengan berjalannya waktu, saya dengar suara Tuhan, kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Tapi ketika rasa takut itu muncul, hilang semua. Dan pengalaman itu saya pegang, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku tak percaya sama Engkau. Dan tahun berjalan, tiba-tiba beberapa tahun kemudian saya sudah kembali lagi ke Surabaya. Tahun waktu itu kalau tidak salah tahun 98, Krismon waktu itu Indonesia berdoa. Jadi setiap kota-kota itu bergantian doa. Setiap kota itu bersatu gereja-gereja untuk menaikkan pujian penyembahan selama 2 jam non-stop. Pujian penyembahan, belum firman. Nah, Gembala Sidang itu adalah pemimpin pujian penyembahan yang dipercayakan oleh Bamak waktu itu. Nah, dengan adanya itu dia pilih saya untuk memimpin pujian penyembahan waktu itu. Acaranya di Hotel Garden Paris. Itu beberapa gereja mungkin. Tengah
saya pegang dan saya berdoa, Tuhan aku nggak mau kejadian itu terulang kembali. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Gak ada takut sedikit pun. Saya rasanya pede, saya percaya bahwa Tuhan pimpin. Saudara percaya Tuhan jangan stop pujian penyembahan tidak berhenti. Sehingga ketika saya turun, ada beberapa hamba Tuhan tanya dari gereja dan sebagainya, dan mereka merasa diberkati. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hati-hati dengan rasa takut. Ingat, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban atau pikiran yang jernih, atau pikiran atau positif thinking. Pikiran yang selalu positif. Nah, jadi Allah nggak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Kuat dalam menghadapi segala situasi yang ada. Kuat menanggung masalah yang bisa juga Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita kuat, kita mampu, kita bisa. Itu roh yang Tuhan kasih. Yang kedua, Tuhan juga memberikan roh kasih, sehingga kita apapun juga yang kita lihat selalu pakai kacamata Allah. Karena di dalam diri kita ada kasih. Selalu ada belas kasihan kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketertiban. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, atau pikiran yang jernih, atau positif thinking. Apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir secara negatif. Belajar berpikir positif, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu baik buat aku. Karena ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, ini lagi dan sebagainya, aduh kok keadaan seperti ini, selalu pikirannya itu negatif aja. Saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bangkit, karena selalu negatif aja pemikirannya. Dan Allah nggak pernah kasih itu. Tetapi Allah memberikan kepada kita ketertiban, pikiran yang jernih, pikiran yang murni, pikiran yang sehat. Nah sekarang menjadi masalahnya, siapa yang taruh ketakutan itu di dalam diri kita? Haleluya. Yuk kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Ya. Minta tolong, sudah, bisa. Jadi ini ceritanya. Saya akan berhenti di ayat ini. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah. Jadi terhitung dalam Allah itu sepakat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tadi sudah dipujikan bersama-sama. Kita ditenun segambar dengan Allah. Ya, jadi ketidaktuhan Allah, mereka sepakat, dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Otomatis tujuan Allah bagi umat yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memberikan wewenang, otoritas untuk berkuasa di bumi. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ketujuh, ketika manusia dibentuk oleh Allah, bukan cuma Allah nunduk, jongkok ngambil tanah, tapi dia juga hembuskan nafasnya. Sehingga di dalam diri kita ada dua unsur, surga dan unsur bumi dan surga. Nah, itulah manusia, yaitu Adam. Sehingga ketika dia ada di dalam Taman Eden, dia berkuasa untuk memberi nama semua ciptaan Allah. Ini namanya gajah, ini namanya beruang, ini namanya kelinci dan sebagainya, ikan-ikan di laut. Nah, ketika Allah melihat bahwa Adam itu ketika berkumpul dengan semua ciptaannya tidak ada yang sepadan. Karena itu Allah menciptakan penolong untuk Adam. Melalui tulang rusuk Adam. Sehingga Adam dibuatlah alat tidur. Diambillah tulang rusuk Adam. Dibentuklah perempuan itu. Dan ketika mereka bersama-sama ada di dalam Taman Eden, Allah sudah berfirman kepada Adam, semua buah yang ada di Taman Eden boleh kamu makan. Tapi ada satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, ketika berjalannya waktu, ternyata Hawa terbujuk oleh si ular yang adalah iblis, sehingga Adam makanlah buah itu. Dan ayat yang ayat yang ketiga, ketika mereka selesai makan dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Ketakutan adalah akibat dari dosa. Dosa artinya melanggar perintah Allah. Nah, karena ketakutan ini berasal dari dosa. Karena itu sedikit-sedikit manusia selalu merasa takut. Apa yang harus aku lakukan? Ya, ini saya juga sedikit bersaksi tentang kuasa. Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan otoritas. Beberapa waktu yang lalu, saya ini orangnya itu dari kecil itu senangannya itu apa itu ya? Sana kemari, pokoknya itu main lah. Sampai sepanjang umur saya kan sudah tahu. Sampai dapat julukan WLO, wanita lalioma. Nah, itu sampai SMA saya ini suka camping sama teman-teman saya. Pakai bodoh lah, terus ya ada beberapa tempat lah. Sampai suatu saat ketika kuliah ada beberapa ekstra di situ, saya milih jadi tim lagu. Terus semangatnya wis mau bara kesana kemari. Dan ketika saya mulai mempelajari kebenaran firman Tuhan, Tuhan taruh di hati saya untuk mencintai jiwa-jiwa. Saya senang berdoa, saya senang menyembah. Karena ada salah seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa spirit itu spirit Daud, spirit yang suka menyembah gitu. Dan saya diberkati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sehingga suatu saat saya rindu untuk menjadi penjaga, salah satu penjaga menara Begadang Deus. Nah, terus ketika saya mulai melayani di situ, salah seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau kamu ingin mengalahkan kekuatan yang besar, kekuatan kota, kamu juga harus punya power untuk kota, kuasa untuk kota itu. Gak mungkin, contohnya
ini, seorang RT mengalahkan ini apa namanya, gubernur. Kamu harus punya otoritas itu, sehingga berjalan waktu Tuhan kasih hikmat dia. Jadi Tuhan memberikan tingkat otoritas wewenang itu kepada saya, sehingga saya mulai ngambil waktu untuk berdoa untuk kota. Sampai waktu itu berdoa untuk apa namanya, untuk Doli, untuk Tugu Pahlawan dan sebagainya. Dan saya sangat diberkati sekali waktu itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir gini, Tuhan, Kau beri kuasa yang hebat, tapi kenapa kok sempat mengalami rasa ketakutan? Sehingga Tuhan ingat bahwa itu ada dalam tanda kutip. Selain itu dosa, yang kedua intimidasi. Iblis selalu mengingatkan kita tentang masa lalu kita, bahwa kamu itu gini, kamu itu dosa, kamu tidak mampu dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, kita sudah dikasih wewenang. Karena itu gunakan wewenang ini, jangan sampai kita ini takut, karena itu dosa, akibat dosa. Yang kedua, ketakutan itu merupakan intimidasi iblis. Tak mungkin kok kamu bisa. Kamu kan sudah pernah gini, kamu kan seperti ini. Alah, percuma kamu lakukan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan itu iblis. Karena itu ketika saudara mendengar firman, dengar sungguh-sungguh. Jangan sampai firman itu dicuri. Seperti benih itu, ya, benih pada waktu ditabur ada jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak belukar, tapi ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu diambil iblis. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh ketika firman. Kenapa? Karena firman itu yang menjadi kekuatan kita. Kalau firman itu sudah dicuri, lemes loh kita. Benar. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Sedangkan firman Tuhan, masa depan itu pasti ada. Harapan itu tidak akan hilang. Firman. Tapi ketika firman itu dicuri, kita rasanya nggak memiliki kekuatan apa-apa. Lama-kelamaan kita akan mati rohani kita. Mungkin secara fisik kita sehat, tapi kita nggak ada harapan ke depan karena sudah dicuri tadi sama iblis. Ujung-ujungnya wis asal-asalan, ya, sampai ada seorang ibu katakan, dulu masalah kok ono ae, mari-mari ini rasanya hidup segan, mari tak mau. Kenapa? Karena nggak ada harapan, rasanya tulis kanan kiri kok nabrak sana nabrak sini, nggak ada harapan. Kenapa? Karena firman itu nggak ada, sudah dicuri. Sedangkan firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita kuat. Itu bukan karena katanya si A seperti ini, si B enggak. Kita kuat itu karena firman. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, kau hebat. Engkau menegur aku. Engkau saat ini sedang menuntun aku. Aku ada di telapak tangan kananmu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika iblis mulai mengintimidasi, mengingatkan masa lalu, jangan takut. Ingatkan dia masa depannya, neraka. Tapi saudara juga harus kuat, jangan sampai dicuri. Puji Tuhan,
selanjutnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ya, kelanjutan dari itu tadi, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dikatakan selanjutnya yang B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpahan. Yesus datang. Kita bersyukur loh. Kalau di tempat-tempat lain, umat yang berusaha untuk mencari Allah, melakukan ini, itu, dan sebagainya, tetapi kita mempunyai Allah yang hebat. Dia yang mencari kita. Wow, amin. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Wow. Nah, ini firman, ini kekuatan kita, dan ini roh yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oke, kalau mungkin selama ini kita merasa takut tuh, apa ya masa depan anakku nanti, aduh ya apa ya nanti kesehatanku, aduh gimana ya nanti ya untuk belanja ke depan, sekarang semuanya lagi naik. Ini rasanya bukan cuma ibu-ibu aja yang pusing, bapak-bapak juga pusing sampai itu belanja cari minyak. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oke, kalau kemarin mungkin rasa takut itu muncul dari hati kita, kita takut sehingga kita nggak bisa lakukan apa-apa. Saat ini saya mau katakan stop untuk rasa takut. Amin. Stop untuk rasa takut. Ada pribadi Allah. Kalau masalah jatuh, lumrah, tetap dibantu firman Tuhan. Jatuh nggak sampai tergeletak. Kalau mungkin kita melakukan sesuatu, mungkin sekarang bisa kita nggak, maksudnya itu gagal. Kegagalan itu belum bisa dikatakan gagal. Kegagalan itu ketika kita berhenti untuk mencoba, itu baru kita gagal. Gagal untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Tapi selama ada waktu dan Tuhan menuntun langkah kita, yakini ada masa depan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Karena itu stop untuk rasa takut. Ya, di dalam Roma, yuk kita buka bersama-sama. Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 dikatakan ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-8. Oke, terima kasih. Dikatakan di situ, sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Dulu memang iya. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita ini ada di dalam perbudakan, budak dosa. Didik-didik gak iso, didik-didik takut, didik-didik mustahil. Tapi sekarang kita tidak seperti itu. Yang lama, ini sekarang yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang baru itu roh Allah. Bukan yang kecil, di sini roh besar. Yang menjadikan kita anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yuk kita buka, saya senang sama ayat ini. Yohanes pasal yang pertama. Yes, Yohanes pasal yang pertama. Haleluya, kita baca sama-sama saudara. Yohanes pasal yang pertama, di situ ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Siap ya, kita baca sama-sama ya. Sudah ditayangkan di sini ya. Oke, kita mulai hitungan pertama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari
lahir dari Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan dari air. Nah, ketika kita masuk di air, manusia yang lama ditenggelamkan, dikubur, mati sudah, muncullah manusia yang baru. Haleluya. Dan di situ kita tidak dilahirkan dari darah atau daging manusia. Kita sudah dilahirkan secara daging oleh kedua orang tua kita. Oleh mama maksudnya, bukan kedua-duanya keluar kita dari situ. Haleluya. Nah, setelah itu baru kita yang menerima Yesus, menerima namanya, dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yes. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Kita berasal dari Allah. Amin. Memang kita masih ada di bumi. Segala sesuatu yang terjadi itu jujur sempat memunculkan rasa takut. Tapi kita tidak diperbudak oleh ketakutan. Amin. Ketakutan itu cuma lewat. Sempit sih sempat. Tapi itu tidak akan menguasai hidup kita. Karena kita sudah tidak diperbudak oleh dosa yang mengakibatkan kita takut dan takut lagi. Tapi kita memiliki satu keyakinan bersama Tuhan kita bisa. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, ya, saya akan bacakan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Karena kita ini berasal dari Allah. Kita ini sudah dilahirkan kembali dari rahimnya Allah. Dikatakan di pasal yang keempat, ayat yang keempat, 1 Yohanes, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua yang ada di dunia. Roh kegagalan, roh kemiskinan, roh sakit, roh ketidakmampuan, pikiran-pikiran yang negatif. Itu semuanya ada rohnya. Tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan dari rahimnya Allah. Kita sudah diberi kemenangan. Haleluya. Jadi sekali lagi, roh yang dahsyat ada di dalam saudara semuanya. Nah, sekarang saya mau ngajak kita semuanya, yuk kita buka di dalam Roma pasal yang 8. Ini muter di Roma, di Yohanes, yuk kita buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kita semua yang ada di tempat ini sudah istilahnya itu diberi modal oleh Tuhan. Kita sudah dibekali oleh Tuhan ketika kita ada di dunia yang fana, dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, dunia yang tidak ada harapan. Kita di sini ini cuma mampir. Kita bukan cuma sekedar tamunya Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kita berhak memiliki ahli waris, berhak ada tinggal di surga, karena surga yang memiliki Allah. Dan Allah sudah memberi kepada kita bekal, yaitu rohnya. Allah rindu melalui kehidupan kita. Kita siap mendemonstrasikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu harus nyata setiap hari di dalam diri kita, sehingga kita menjadi kesaksian. Kita ini sedang diberi mega proyek sama Tuhan. Haleluya. Jiwa-jiwa loh saudara, harga satu jiwa itu lebih dari dunia ini. Karena itu Yesus rela mati, turun ke dunia, karena sungguh-sungguh dia melihat harga satu jiwa ini luar biasa. Ya, Tuhan beri kita proyek. Nah, coba perhatikan pasal yang ke-8. Ketika kita ada di dunia, kita mulai bersaksi, kita mulai menyatakan roh yang dahsyat di dalam kita, menuntun kita, dan itu berpengaruh, berdampak
dalam setiap karakter kita, perkataan kita, sikap tindakan kita. Coba dikatakan ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, membenarkan kita. Terus dikatakan di situ, siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba perhatikan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau, ini besar Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang tadinya kita mengalami ketakutan, tetapi kita sudah diangkat dari perbudakan dan diberi roh Allah sendiri dalam diri kita. Ada lagi roh ketakutan, tetapi roh dahsyat, rohnya Allah ada di dalam kita. Karena kita jangan pernah merasa takut dalam situasi keadaan apapun juga. Bersama Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Nah, dengan situasi keadaan yang ada, kita ini jangankan hal yang terkecil, hal yang terbesar aja sudah Tuhan berikan, yaitu nyawanya sendiri. Apalagi hal-hal yang terkecil, mungkin berkat lah, mungkin itu hal-hal yang tambahan-tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tambahan-tambahan itu nggak usah dicari, itu Tuhan akan kirim buat kita. Nah, saya mau katakan ketika kita sudah mengalami menerima semuanya itu, sekali lagi Tuhan posisikan kita ada di tengah-tengah dunia. Kalau yang dulu kita seperti itu sekarang sudah diperindah, dipulihkan, dipercantik, diperlengkapi. Tuhan mau melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita harus jadi berkat, kita harus besar, jadi kesaksian. Mungkin ketika kita bersaksi ada banyak, kita perhatikan ada begitu banyak aniaya yang dialami oleh orang-orang percaya. Tapi mereka tetap yang muncul, yang keluar adalah kasih. Karena kasih itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah semuanya itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasan kah, kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, sebagainya, gak akan pernah memisahkan kita. Apalagi masalah minyak, air, kasih Tuhan juga akan memberkati kita lebih naik lagi. Amin. Itu gak mungkin Allah tinggalkan kita. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi oleh karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan rindu melalui kehidupan kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita seperti dikatakan domba-domba sembelihan. Artinya ada begitu banyak yang mengincar kita. Tapi yakinlah, Allah tetapkan kita bukan menjadi orang-orang yang kalah. Amin. Allah menetapkan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pernah. Karena Allah mengasihi kita dan Dia sudah membekali kita dengan rohnya yang dahsyat untuk kita siap melakukan mega proyek jiwa-jiwa di tengah-tengah dunia ini. Untuk saatnya setiap mereka akan bertekuk untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkati semua. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, shalom. Hari ini kita sudah diingatkan bahwa perasaan takut, perasaan cemas memang menghinggapi semua orang, tidak terkecuali mulai anak muda, mulai
sampai dengan yang tua, yang dewasa. Ya, kondisi sekarang ini semakin hari semakin tidak menentu. Hari ini saya juga mendapat renungan, ternyata sama isinya tentang kecemasan atau ketakutan. Iya, dengan adanya perang Ukraina Rusia memang jauh di sana, ya. Tetapi dampaknya itu sampai ke kita. Belum lagi masalah minyak goreng semakin naik. Kalau minyak goreng semakin naik, jadi semua makanan naik. Belum lagi habis ini, kalau itu perang Ukraina Rusia terus terjadi dan yang ditakutkan ke perang dunia ketiga, maka terjadi kelangkaan BBM. Kalau kelangkaan BBM naik, BBM akan naik, maka semua aspek kehidupan akan naik. Padahal ekonomi di mana-mana belum pulih karena masalah pandemi. Semua digoncang, iya. Jadi yang adalah kecemasan, dikatakan kecemasan atau ketakutan mendatangkan bayangan besar yang menutupi hal-hal yang membuat sukacita. Ya, dengan adanya ketakutan, adanya kecemasan, membuat langkah ke depan menjadi hilang, banyak kesempatan menjadi hilang. Dengan adanya kecemasan, ketakutan berarti merampas sukacita, karena ketakutan tidak berjalan bersama dengan sukacita. Hal yang sangat bertolak belakang. Ya. Ketakutan atau kecemasan membuat perasaan tidak enak, dan jika dibiarkan terus-menerus akan mengkontaminasi hati dengan berbagai perasaan jelek. Bayangkan kalau kita sudah tadi dikatakan kalau kita sudah takut semuanya akan hilang. Takut, yes. Kalau kemarin ini sudah mulai reda, takut pandemi, takut sakit, takut ini, takut itu, takut kegagalan. Bagaimana nanti ke depan, usaha saya jalan enggak, anak saya bisa sekolah enggak. Yang anak pun mungkin akan merasakan bagaimana masa depan. Ini sampai hari ini saya belum ketemu jodoh, hari ini saya belum ketemu dengan yang ini. Banyak hal. Apakah saya tetap bisa bekerja seperti saat ini? Apakah saya tidak kena PHK? Apakah piutang saya terbayar? Itulah perasaan takut. Ya. Jangan beri ruang ketakutan menguasai ruang hati kita, karena yang menjadi masalah itu mencuri sukacita. Ya. Karena ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih biasanya tidak terjadi. Jadi biarlah kita bersandar pada Tuhan. Kita mendekatkan diri pada Tuhan, bukan menjauhkan diri seperti Adam pada waktu dicari Tuhan. Di mana engkau Adam, malah bersembunyi. Tapi itulah yang terjadi manusia. Ya, karena hal ketakutan, ada hal-hal yang membuat mungkin lari ke paranormal, lari ke dukun, lari ke hal-hal yang membuat jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan untuk kita pegang janji Tuhan. Ya, karena Tuhan kalau sudah memulai, maka Dia tetap akan menyelesaikan dengan baik. Amin. Ada Tuhan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Lawan kita. Sing ada lawan. Kalau kita berpihak sama Tuhan. Amin. Ketakutan, banyak hal mengenai, ya, banyak hal ya, fobia atau ketakutan, yang takut hantu, ada yang takut lihat kuburan. Fani gak takut ya? Takut kecoa. Saya mau ngomong, baru dia ngomong. Ya. Banyak hal yang kecil takut, kecoa takut, ini takut itu.
Bahkan ketakutannya bukan milik dalam tanda kutip orang kecil atau orang miskin. Orang kaya takut apa? Mati, takut hartanya dirampok, takut nanti kalau saya ini bagaimana, nanti kalau saya ke gereja pas rumah saya dibobol, ya banyak ketakutan. Tapi biarlah pagi ini kita belajar. Karena orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku. Amin. Saya untuk main musik terus mendengar. Tapi ingatlah, kalau di kapal kita, kalau di perahu kita ada Tuhan. Dialah Tuhan yang berkata, jangan takut, tenanglah. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku gentar, tak usah ku gentar. Yesus pelihara.
sukacita daripada-Mu, karena Engkau beserta dengan kami, sehingga ketakutan kami serahkan kepadamu, kekhawatiran kami Tuhan mengenai usaha keluarga, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Alfa dan Omega. Kalau Engkau sudah menciptakan kami, Engkau pasti memelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menyayangi umat-Mu, Engkau menyayangi jemaat di KBC. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Berkati hamba-Mu, sampaikan firman-Mu Tuhan. Apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Agus, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah mereka tidak sia-sia. Kemudian dikerjakan membuat berhasil. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu, dan Roh Kudus semua meteraikannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biasanya kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saudara-saudara kita ini, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Jangan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terima korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terima korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sebut Bapa yang dekat dengan kami, yang boleh kami sebut Ayah, Bapa, ya Aba. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau terima penyembahan kami, Kau terima pujian kami Tuhan. Hanya ini kami bisa Tuhan sebagai balasan kami. Terimalah tubuh kami sebagai ibadah yang sejati, yang berkenan kepadamu. Dan Kau juga Tuhan menerima persembahan kami, baik persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk operasional gereja Tuhan. Kau yang mengembalikan berlipat kali ganda.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah raya pada hari ini. Biar kami pulang membawa sukacita dan bersama daripada-Nya. Terima kasih Bapak sekali lagi Tuhan. Engkau yang menjamah yang sakit, mungkin ada yang di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah domba, mereka boleh dipulihkan kembali. Yang beban berat Tuhan, Engkau yang mengangkat mereka kembali, yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Ada yang mau berusaha, ada yang sudah berusaha. Tuhan, Engkau yang menyertai, memberkati usaha mereka. Yang karyawan biar karir mereka terus-menerus naik dan naik, dan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya Kau menyinari wajah-Mu kepada kami semua, sehingga kami Tuhan mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kiranya kasih dan sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi umat-Mu mulai saat ini, pagi ini, sampai pada Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Besar Yes,